Periode bertahan, bak, ke-13. Periode bertahan adalah periode ketika gerakan nasionalisme di Indonesia berupaya lebih moderat dan menahan diri. Sikap moderat berarti kembali bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Sikap ini diambil agar organisasi pergerakan tidak dibubarkan Belanda dan para tokohnya tidak ditangkap ataupun diasingkan. Sejak pemerintahan Gubernur Jenderal Bergvak yang memerintah pada 1921 sampai 1926, organisasi pergerakan dikendalikan dengan aturan yang keras, contohnya menerapkan ancaman pemecatan bagi pegawai negeri yang mengambil bagian atau memberi dukungan pada pergerakan yang dianggap merongrong kekuasaan pemerintah. Fak juga membuat peraturan yang menyangkut perjalanan dalam batas-batas Hindia Belanda untuk mencegah juru bicara suatu partai politik mempromosikan tujuan-tujuannya di luar Jawa. Pada masa Gubernur Jenderal B.B.J. de Jonge 1931-1936, peraturan dibuat lebih keras lagi. Pada masanya, banyak organisasi pergerakan nasional mengambil sikap radikal terhadap pemerintah kolonial Belanda. Hal ini membuat kaum aktivis pergerakan tidak leluasa mewujudkan cita-cita politiknya, yaitu kemerdekaan Indonesia. Melalui Vergader Verbond yang dikeluarkan pada tahun 1933, ruang gerak kaum aktivis pergerakan nasional semakin sempit. Dalam kenyataannya, peraturan itu tidak menyurutkan langkah para tokoh pergerakan. Bagi mereka, untuk mencapai kemerdekaan, tidak ada pilihan lain, menolak bekerja sama dengan Belanda, termasuk menolak menaati segala peraturannya. Atas pilihan sikap tersebut, mereka juga siap menerima risiko ditangkap dan dibuang di tempat yang jauh. Perjuangan melalui Volksraad. Di Volksraad, tokoh-tokoh pergerakan lintas partai atau organisasi melanjutkan perjuangan. Meski demikian, perlu diketahui bahwa di luar Volksraad tidak ada aksi perjuangan. Organisasi-organisasi pergerakan tetap giat melakukan aktivitas di berbagai bidang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti mendirikan rukun tani, rukun pelayaran, serta mengusahakan bank dan koperasi. Bahkan menurut sejarawan Ong Hok Ham, gerakan penyadaran dan pemberdayaan masyarakat di luar Volksraad lebih gencar dibandingkan di Volksraad sendiri. Meskipun wewenangnya terbatas, Volksraad merupakan satu-satunya wadah yang aman untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda. Pada 27 Januari 1930, M.A. Thamrin memprakarsai berdirinya Fraksi Nasional dalam Volksraad dan wakilnya Kusomo Utoyo. Muhammad Husni Thamrin adalah orang pertama yang berani berpidato dalam bahasa Indonesia dalam sidang Volksraad. Gebrakan terkenal lainnya adalah apa yang disebut Petisi Sutarjo 1935. Petisi ini berisi permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan negeri Belanda dengan kedudukan dan hak yang sama. Tujuannya adalah menyusun rencana pemberian pemerintahan yang berdiri sendiri, otonom, dalam batas konstitusi kerajaan Belanda. Pelaksanaannya dalam waktu 10 tahun atau dalam waktu yang akan ditetapkan dalam musyawarah. Potret para anggota Volksraad pada tahun 1935. Temanku semua pada jahat tante, aku lagi susah mereka nggak ada. Coba kalau lagi jaya, aku dipuja-pujanya tante. Sudah terbiasa terjadi tante, teman datang ketika lagi butuh saja. Coba kalau lagi susah, mereka semua menggila. Tampaknya tidak ada keinginan Belanda untuk mengadakan perubahan ketatanegaraan hingga perang berakhir. Alasannya tetap sama, yaitu Indonesia belum mampu menjalankan pemerintahan sendiri. Volksraad mengalami titik balik pada tahun 1940. Pada bulan Mei tahun itu, Nazi Jerman menduduki Belanda. Sementara itu, Jepang mengancam menguasai Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Belanda yang berada di bawah tekanan tiba-tiba menghidupkan lagi usulan yang dulu pernah ditolaknya, yaitu membentuk milisi Hindia, Indisi Militi. Si, Batu. Bye-bye. Hello.